Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan, di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun, lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Har Syafer. Mereka berangkat dari Har Syafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mikka. Mereka berangkat dari Mikka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor Gidgad. Mereka berangkat dari Hor Gidgad lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kadesh. Mereka berangkat dari Kadesh lalu berkemah di Gunung Hor,
di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu, Raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu, dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka, dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu, dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Bilangan 33. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dikatakan firman Tuhan, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Allah sudah membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Meskipun diwarnai dengan kegagalan di pihak Israel, kekurangan air dan makanan, bahaya yang ditimbulkan oleh musuh, peperangan,
tetapi Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Melihat ke belakang akan segala pertolongan Tuhan melalui kegagalan, kekurangan, kesalahan, membuat kita bersyukur dan melihat akan karya besarnya Tuhan yang sudah membawa dan memimpin hidup kita melaluinya hingga saat ini. Bangsa Israel dibuat Tuhan mengalami perjalanan yang panjang untuk sampai ke tanah Kanaan itu selama 40 tahun, diakibatkan kebebalan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Namun, ketika kita melihat ulang kembali dan menyadari dan memahami semua yang telah Tuhan kerjakan kepada umat Israel, kita seharusnya menyadari dan mengakui kesetiaan Tuhan terhadap bangsa Israel dan kepada kita. Tuhan menyuruh Musa untuk menulis daftar tempat-tempat persinggahan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Daftar itu ditulis oleh Musa atas perintah Tuhan. Tujuannya adalah sebagai ingatan bagi orang Israel di sepanjang zaman, bukan hanya ingatan tentang kesulitan dan tantangan dalam perjalanan, tetapi juga ingatan tentang kesetiaan Tuhan yang menyertai mereka dari waktu ke waktu dan satu tempat ke tempat yang lain. Melalui perjalanan panjang di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, ada kalanya kita perlu berdiam sejenak dan mengingat akan kembali momen-momen penting yang terjadi bersama dengan Tuhan. Waktu kita melaluinya, adakah kita melihat Tuhan berkarya di dalamnya? Namun, jangan berhenti sampai di situ, karena perjalanan yang kita akan tempuh masih panjang. Mari kita terus bertanya kepada Tuhan, rancangannya apa yang akan diberikan kepada kita untuk selanjutnya. Tuhan belum berhenti berkarya terhadap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita perhatikan setiap peringatan dan perintahnya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan bagi kita untuk kita lakukan. Dan ini bisa kita dapatkan hanya kalau kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya. Kita sudah difasilitasi dengan pendalaman Alkitab Clear Sight ini. Oleh karena itu, marilah kita setia mendengarkannya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel, hal-hal yang mereka lakukan, yaitu di dalam ayat 50-56. Bangsa Israel harus mengusir semua bangsa Kanaan yang jahat, serta membinasakan semua pusat penyembahan berhala mereka, supaya bangsa itu tidak lagi menyusahkan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita, gereja Tuhan. Jangan membiarkan dosa ada di tengah-tengah kita, supaya kesulitan, kegagalan, dan kehancuran serta kematian itu tidak menimpa kita. Biarlah kiranya perjalanan panjang di dalam kehidupan kita ini, kasih dan kemuliaan Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.